Perkiraan mungkin sekarang sekitar 460 triliun total ya, termasuk bangunan. Dan itu bisa menggunakan berbagai sumber pendanaan. Pertama pasti ada APBN, terutama untuk infrastruktur dasar. Ya. Kemudian kedua pasti ada partisipasi swasta langsung, misalnya untuk perumahan, properti dan segala macam. Ya. Ketiga bisa BUMN. Ya, BUMN ditugaskan untuk membangun sarana tertentu yang bisa memberikan nilai komersial. Dan keempat KPBU. Ya. KPBU itu yang penting bukan masalah gedungnya seperti apa, skemanya yang paling penting. Ya. Dan kami yakin dengan pengalaman kita dengan KPBU di beberapa tempat yang sekarang sudah dimulai, makin lama swasta kita itu makin terbiasa dengan skema KPBU dan mereka lebih berani untuk masuk skema KPBU. Ya. Dan KPBU itu bisa dibuat untuk berbagai jenis infrastruktur. Yang pasti waktu Ray menyatakan sangat tertarik, ya paling tidak yang propertinya itu mereka udah siap, ya tanpa permintaan Rp1 pun dari APBN. Ya pasti mulai 2020, ya meskipun jumlahnya masih kecil karena masih awal. Terutama untuk penyiapan master plan, detail engineering design, ya dan semua penyiapan lahan dan seterusnya. 2021 itu baru agak besar karena sudah mulai konstruksi. Ya targetnya 2024 sudah mulai dilakukan proses pemindahan. Yang pasti ya ASN kan adalah profesional. Mereka adalah orang yang bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban dia. Ya, kalau kewajibannya mengharuskan dia pindah, ya tentunya dia harus pindah. Ya tentunya nanti disiapkan misalnya sarana rumah tinggalnya, tempat tinggalnya. Toh di sini pun ASN misalkan untuk level tertentu kan ada rumah dinas atau rumah jabatan. Ya kita juga bisa bangun seperti itu di ibu kota baru. Ya, jadi segalanya ya tentunya disiapkan untuk mereka. Mereka profesional, ya. Ya kalau misalnya mereka nggak mau pindah ya konsekuensinya ya nggak usah kerja lagi, gitu. Kan nggak bisa. Pemerintah hanya nurut, oh kamu nggak mau pindah ya kita kasih deh. Nanti yang lain gimana? Yang mau pindah, kasihan dong. Pertama kota ini kota yang inklusif, bukan kota yang tertutup, ya. Jadi siapapun boleh tinggal situ. Dan sekali lagi, begitu ada penduduk di kota tersebut yang punya daya beli karena mereka paling tidak ASN yang dapat gaji tetap, pasti akan muncul kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi kan ada yang skalanya kecil, mikro, ada yang skalanya menengah, ada skala besar. Dan pasti buat masyarakat lokal, ya ada dua, bisa mereka memanfaatkan kesempatan untuk berusaha, apakah di level mikro, kecil, sampai yang besar, atau yang kedua, kalau misalnya ada pengusaha dari luar daerah tersebut membangun katakan pertokoan, dia kan perlu karyawan. Karyawan dari mana? Ya dari lokal. Jadi ya masyarakat lokal akan dapat manfaat dari penciptaan lapangan kerja dan membuka kesempatan berusaha yang lebih luas. Menurut saya kalau mereka lebih dilibatkan tadi, artinya dimudahkan untuk bisa terlibat dalam kegiatan ekonomi kan dengan sendirinya itu bisa mengurangi kesenjangan. Kesenjangan pasti terjadi karena ini kan tahu-tahu ada sekelompok ratusan ribu orang yang punya pekerjaan tetap, sudah punya tingkat pendidikan tertentu ada di sana, ya berhadapan dengan masyarakat lokal. Tapi ya kita mencari juga daerah yang masyarakat lokalnya terbuka terhadap pendatang. Yang pasti arahan dari Bapak Presiden, arsitekturnya harus Indonesia. Ya, artinya menggambarkan Indonesia. Dan Indonesia bukan hanya daerah di mana tempat ibu kota itu, tapi mencerminkan benar-benar keberagaman Indonesia. Ya. Dan nanti government districtnya itu nanti bentuknya itu seperti Pancasila atau menggambarkan Pancasila. Kira-kira arahnya seperti itu. Ya kita harapkan kita bisa melakukan membuat suatu standar arsitektur nasional ya dengan ibu kota baru tersebut. Landmark pasti ada, cuma nanti ya dilihatlah detailnya apa. Tapi pasti ada. Ya. Nanti kita lihatlah nanti arsitek yang lebih tahu bagaimana menggambarkan landmark tadi.